Siang ini kita bersyukur kepada Allah. Dengan ditandai nikmat itu kita gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dengan kita diberi kekuatan oleh Allah bisa sholat zuhur berjamaah. Semoga semua amal soleh kita diterima oleh Allah Ta'ala dan semua dosa-dosa kita diampuni. Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, siang ini kita akan membahas tentang kisah yang diabadikan di dalam Al-Quran, yaitu taubatnya Fir'aun. Taubatnya Fir'aun itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sesuai dengan dawuhnya Rasulullah SAW, Allah menerima taubat seorang hamba manakala belum sampai rohnya ditarik sampai tenggorokan. Innallaha la yatubu taubatal abdi malam yughargir. Artinya nyawa itu ditarik oleh malakul maut dari arah kaki kemudian ke atas, setiap persendian diberhentikan. Termasuk kisah yang sangat hebat di dunia ini yang diabadikan oleh Allah Ta'ala adalah Fir'aun. Dalam surat Yunus ayat 90, kalau tidak salah, hatta idza adrakal gharq qala amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bi banu Israil wa ana minal muslimin. 3 persaksian taubatnya Fir'aun. 1, amantu. Kemudian yang kedua, annahu la ilaha illalladzi amanat bi banu Israil. Yang ketiga, wa ana minal muslimin. Secara umum Allah Ta'ala senang terhadap hamba yang bertaubat. Manakala melakukan dosa, segera bertaubat. Allah senang sekali melihat hambanya yang segera taubat. Tetapi masalahnya Fir'aun ini taubatnya sudah terlambat. Taubat secara individu itu terlambat, ditutup pintu taubat itu manakala roh sudah ditarik oleh malakul maut sampai tenggorokan. Kalau secara umum taubat tidak diterima oleh Allah manakala matahari ini sudah terbit dari arah barat. Jadi satu hari nanti di akhir zaman matahari akan diterbitkan oleh Allah dari arah barat. Disitulah manusia, seluruh manusia melihat kondisi itu maunya taubat, tetapi Allah tidak menerima taubat secara universal. Seluruh jagat sudah tidak diberi taubat manakala taubatnya sudah melihat matahari terbit dari arah barat. Kemudian Fir'aun ini kenapa tidak diterima? Alasan yang kedua adalah 1, Fir'aun tidak punya niat untuk taubat. Pada waktu Fir'aun ini bersama bala tentaranya memburu Nabi Musa dan Bani Israel karena beriman kepada selain Fir'aun. Karena Fir'aun itu kerusakannya, kejahatannya, di samping membuat peraturan yang sangat sadis, yaitu membunuh setiap anak laki lahir dibunuh. Kemudian yang kedua, dia mengaku sebagai Tuhan. Fir'aun mengakunya bukan seorang rasul tapi Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Saya adalah Tuhanmu yang maha tinggi. Itu lihat istana saya di atas bengawan Nil, dan bengawan itu tajri min tahtiha al-anhar. Itu Fir'aun punya istana di atas atau di tepi bengawan Nil yang paling panjang dan lebar, dan itu airnya tawar. Fir'aun yang kedua, di samping tidak punya niat sama sekali, dan semua perilaku Fir'aun tidak ada yang baik satupun, Allah menjawab setelah Fir'aun amantu,
Saya beriman, itu satu deklarasi yang disampaikan oleh Fir'aun, saya beriman. Kemudian yang kedua, saya beriman kepada Tuhan yang disembah oleh Bani Israel. Bani Israel sebagai pengikutnya Nabi Musa yang sudah beriman. Kemudian yang ketiga, saya orang Islam. Tapi pernyataan itu, deklarasi itu diucapkan hatta idza adrakal gharq. Pada saat Fir'aun sudah mau tenggelam, air laut sudah dikembalikan fungsinya oleh Allah Ta'ala. Setelah Nabi Musa dan Bani Israel yang beriman sudah naik di pantai, sudah naik dari lautan. Kemudian lautan itu dikembalikan oleh Allah, tidak beku sehingga Fir'aun tenggelam di situ. Allah menjawab, al-ana wa qad asata qablu wa kunta minal mufsidin. Apa lagi saiki? Al-ana, adakah baru sekarang? Wa qad asaita, kalian atau kamu maksiat kepada Allah. Wa kunta minal mufsidin, kamu Fir'aun membuat kerusakan di permukaan bumi dengan peraturan membunuh setiap bayi lahir laki-laki. Kenapa laki-laki? Karena supaya tidak muncul tandingan Fir'aun dari kaum laki-laki yang akan menggulingkan itu, sehingga ditenggelamkanlah secara itu supaya tidak ada laki-laki yang akan menggulingkan kerajaan ketuhanan saya, itu Fir'aun. Maka Allah dawe, lo lagi saiki ta aku iman. Al ana wa qad nasaita qablu wa kunta minal mufsidin. Kemudian Allah berfirman, fal yauma nunajjika bi badanika. Kalau begitu hari ini kami selamatkan jasadmu. Jadi di dunia ini yang mayat diabadikan di museum itu perintah Allah hanya satu di permukaan dunia, yaitu Fir'aun. Kalau begitu hari ini jasadmu kami selamatkan Fir'aun, kemudian ditepikan oleh Allah di pantai Mesir, sehingga diselamatkanlah oleh orang Mesir. Dan sampai hari ini ada di Museum Kairo di Mesir. Kalau pengen melihat Fir'aun, bagaimana akibatnya orang yang takabur, sombong, dan tidak mau beriman dan tidak mau bertaubat. Wa ana minal muslimin, dan saya termasuk orang muslim. Allah tidak menerima taubatnya Fir'aun, padahal Allah Maha Sayang, Maha Ampun, tetapi ini terlambat dan tidak ada niat sedikit pun Fir'aun itu bertaubat, kecuali hanya memburu Nabi Musa dan kaum yang beriman. Litakuna liman khalfaka ayah, supaya kamu Fir'aun menjadi bukti bagi orang-orang setelahmu, supaya dilihat, direnungkan, kemudian masuk Islam. Setelah merenungan ini itu akibatnya Fir'aun yang sombong mengaku Tuhan tetapi matinya di tengah laut. Itu menjadikan seorang dokter Maurice Bucaille dari Prancis, ahli bedah zaman itu, punya alat di dunia hanya beliau yang punya, Maurice Bucaille. Itu diteliti, Fir'aun diizinkan kepada pemerintah Mesir, diboyong ke Prancis, kemudian diteliti. Akan mengetahui kematian Fir'aun itu sebabnya apa. Kemudian itu satu-satunya dokter dan ahli bedah. Cara saiki kok ahli forensik ngono kira-kira diteliti iki mati ini sebabnya apa. Belum ada di dunia alat secanggih miliknya dokter itu. Kemudian setelah beberapa hari diumumkan, ya, ada di sana konferensi pers, muktamar sohafi bahasa Arabnya. Kemudian dengan bangga beliau mengumumkan hasil penelitian yang sangat menakjubkan itu, bahwa Fir'aun matinya di laut karena ada tanda-tanda garam di jasadnya, ada sisa-sisa garam di jasadnya.
kemudian dengan bangga mengumumkan hasil penelitian. Kemudian salah satu wartawan muslim, barangkali waktu itu dari Arab, kemudian mengatakan, orang Islam sudah tahu dari dahulu bahwa Fir'aun itu matinya di laut. Orang sambok boyong batang yang Prancis wis seruh wong Islam. Kok bisa? Wong belum ada alat secanggih milik saya. Di Al-Quran surat Yunus 90, Fir'aun matinya di tengah lautan. Kemudian diabadikan jasadnya oleh Allah Ta'ala, sekarang ada di Museum Mesir. Ini menunjukkan ayat ini, kita manakala punya dosa kepada Allah dan siapapun, segera bertaubat. Mohon ampunan kepada Allah supaya kita menjadi hamba Allah yang diampuni. Mudah-mudahan dengan cerita yang diabadikan di Al-Quran itu membuat keimanan dan ketakwaan kita, kesolehan kita bertambah, dan sehingga kita nanti menghadap Allah dalam keadaan diampuni. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum